Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Puspa. Kita ketemu lagi ya, tapi kayaknya belum ketemu deh. Kita baru ya. Oh iya. Baru ya kita. Baru sini nih. Oke, pasti Sobat Puspa udah lama nggak lihat podcast ataupun TV Puspa update ataupun upload video ya. Dan hari ini kita bakal mulai lagi podcast kita ya, karena Najwa ya. Bakal banyak nanti konten podcast seru lainnya. Nanti kita siapa kira-kira yang bakal kita undang. Pokoknya hari ini kita bakal punya berapa orang bintang tamu? 3 ya. 3 ya? 3 bintang tamu, kurang lebih ada 3 bintang tamu yang jelas dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nggak Sumpah Pemuda itu apa? Dan kira-kira siapa bintang tamunya? Siapa bintang tamunya? Ada yang penasaran nggak nih? Oke, pokoknya tetap ikutin TV Puspa News. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bersama dengan bintang tamu kita, yaitu Bapak Waluyo. Hai. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Kabar baik. Najwa baik? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya persilakan untuk Pak Waluyo memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Sahabat Puspa, selamat pagi, semangat pagi selalu. Kenalkan, saya Waluyo SPD, guru PPKN di SMP Puspa Negara. Kalau kita mengungkapkan apa yang dulunya sejarah perjalanan, panjang sekali. Jadi mungkin perkenalannya singkat saja. Rumah di Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Cukup? Sobat Puspa, jadi Pak Waluyo ini adalah guru mata pelajaran PPKN kelas 8 ya Pak? Kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan kelas 8 di sekolah kita SMP Puspa Negara. Beliau akan bersama kita sampai akhir nanti dan kita akan berbincang mengenai Sumpah Pemuda. Siap. Oke, peringatan Hari Sumpah Pemuda selalu menjadi momen menggugah semangat para pemuda Indonesia untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Yuk kita cari tahu mengenai Sumpah Pemuda dan sejarahnya. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Bagaimana sih awal sejarah lahirnya Sumpah Pemuda? Ya, jadi Sobat Puspa, bahwa Sumpah Pemuda itu lahir karena ada kekhawatiran dari perjuangan bangsa pada saat itu. Jadi kita tahu perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaan pada zaman dulu masih bersifat kedaerahan, masih bersifat tradisional, masih bertumpu atau bersifat selalu tergantung sama pemimpin, dan sifatnya masih lokal itu kedaerahan. Maka para pemuda saat itu merasa prihatin, bagaimana kita akan merdeka, bagaimana kita akan mencapai negara ini merdeka kalau perjuangan pada saat itu adalah sifatnya lokal, sifatnya kedaerahan. Maka keprihatinan para pemuda ini berkumpullah mereka di Jakarta pada saat itu, Kongres Pemuda kedua, untuk mengikrarkan bahwa kita harus bersama nih, kita harus bersatu nih, biar perjuangannya terkontrol, biar perjuangannya tujuannya sama, yaitu Indonesia merdeka. Itu makanya di Jakarta pada saat Kongres Pemuda kedua, diakanlah para pemuda berikrar satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa, semuanya untuk Indonesia. Maka sifat pada saat itu juga sifat kedaerahan, sifat lokal perjuangan, sifat yang selalu sesuai dengan pemimpin, lama kelamaan akan terkikis dan menjadi sebuah gerakan nasional yang tujuannya adalah Indonesia merdeka. Nah, itu sejarah singkat Sumpah Pemuda itu ada. Oke. Jadi Sobat Puspa, yang dijelaskan tadi oleh Pak Waluyo itu adalah sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Oke, menurut Bapak, apa sih yang harus dilakuin seorang siswa dalam memperingati Sumpah Pemuda ini? Ya, kalau kita bicara siswa Puspa Negara ya, siswa SMP Puspa Negara saat ini,
dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, sebetulnya apa yang kalian hadapi pada saat ini, kerjakanlah dengan baik. Jadilah diri sendiri, tidak usah mengikuti kemauan orang lain, tapi yakin pada dirinya sendiri. Kalau itu yang kamu kerjakan, keyakinan kamu baik demi masa depan kamu, maka itu yang harus kamu lakukan. Makna Sumpah Pemuda pada saat ini kan kita sudah merdeka nih. Dulu tujuan Sumpah Pemuda ada kan merebut kemerdekaan. Karena kemerdekaan sudah ada, maka tugas kita satu, mengisi kemerdekaan. Nah, kalau sebagai seorang pelajar seperti kalian dan Sobat Puspa yang lain, apa yang harus dilakukan? Belajar dengan baik, ya, belajar dengan baik itu. Jadi itu ya Sobat Puspa, kita harus salah satu cara kita mengisi kemerdekaan itu dengan belajar sebagai pelajar. Ya. Oke, selanjutnya perbedaan pemuda masa kini dengan pemuda zaman dulu itu menurut Bapak apa? Oke. Jadi pemuda sekarang dengan masa dulu ya, dulu ini pemuda jadul berarti ya. Semoga Bapak tidak termasuk pemuda jadul ya zaman dulu. Saat ini pun masih pemuda ini kayaknya ya. Walaupun sudah berumur tapi jiwa muda itu yang penting ya. Kalau perbedaan, zaman dulu itu pemudanya adalah banyak gerak. Banyak gerak, banyak main, banyak bertemu dengan teman, banyak berkumpul, sosialisasinya ada. Nah, pemuda zaman sekarang kebanyakannya adalah pemuda rebahan. Kamu rebahan ya Sobat Puspa. Nah, itu tuh. Ini yang menjadi catatan, jangan sampai kita hanya rebahan terus tetapi tidak produktif. Kalau rebahan kita produktif baik. Punya handphone, punya gadget, tapi dipakai untuk cari informasi, pelajaran, cari peluang bisnis online dan seterusnya, nggak apa-apa itu. Tetapi jangan rebahan hanya scroll medsos yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini kan bahaya. Apalagi semua informasi digital itu kan bisa kita terima. Apapun informasi kita klik keluar. Nah, ini yang penting. Harus mencari tahu, harus bisa menjadi dirinya sendiri menjadi filter apabila ada informasi-informasi yang itu tidak bermanfaat bagi kita gitu. Ya. Nah, makanya tantangan pemuda sekarang itu berat karena musuhnya banyak sekali. Televisi banyak ya kan, pergaulan bebas, medsos banyak. Kalau zaman Bapak dulu, pemuda zaman dulu belum ada handphone, ya kan, telepon juga masih yang kering itu, belum televisi juga baru ada TVRI, belum ada RCTI dan seterusnya. Dan kebanyakan ya itu tadi banyak gerak, kita banyak main, banyak berorganisasi, banyak main petak umpet. Lebih berkegiatan di luar rumah. Betul, ya? Jadi fisik selalu gerak. Kalau anak sekarang kan fisik tidak gerak, yang terjadi adalah obesitas, susah gerak, mager istilahnya. Nah, ini harus dikikis nih, itu perbedaannya mungkin. Oke, apa pesan Bapak untuk para pemuda masa kini, khususnya untuk Sobat Puspa? Oke, jadi pesan Bapak untuk Sobat Puspa tidak banyak-banyak sih. Apa yang kalian yakini hari ini, kerjakan dengan baik. Kalau kalian sekarang lagi di bangku sekolah, belajarlah dengan baik. Ya, yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru hari ini, apa itu nilai, apa itu materi, apa itu petuah, nasihat dan seterusnya, suatu saat 10-15 tahun ke depan baru terasa manfaatnya. Bapak dulu pun begitu. Ya, dikasih tahu orang tua sekarang baru terasa. Itu ternyata benar ucapan guru itu benar gitu. Dan intinya tidak ada satu orang pun guru yang menginginkan anak muridnya tidak bisa. Semua guru menginginkan anaknya menjadi the best. Semua guru menginginkan anaknya menjadi baik. Tetapi ingat, apapun yang kamu raih, jangan lupa etika, jangan lupa moral. Itu yang penting. Ilmu kita raih, kita dapat sebanyak-banyaknya, tetapi etika sangat penting. Itu catatannya. Oke, jadi yang disampaikan oleh Pak Waluyo tadi adalah pesan untuk kita semua, untuk para Sobat Puspa. Bagi pelajar memainkan peran penting bagi generasi muda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan Sama-sama, waktunya kita semua. sama-sama. Selamat sore semuanya. Halo Sobat Puspa, gimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kita ketemu lagi. Cuman bedanya biasanya kita ketemu di ini ya, di kelas. Cuman sekarang kita ketemu di podcastnya Puspa. Dan hari ini saya ada kedatangan tamu yang pastinya udah nggak asing lah nih, muka-muka seperti ini nih. Yang jelas ini dengan dua latar belakang yang berbeda dengan prestasi yang masing-masing yang sangat luar biasa. Tentunya pokoknya kalian ikutin terus sampai beres tentunya ya. Oke, ini namanya siapa nih? Yang ini kenalin dulu dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Huzaifi dari kelas 84, biasa dipanggil Faisal. Faisal. Kelas 8? 4. Kelas 8 ya? Iya, kelas 8. Oke, yang satunya? Oke, dan perkenalkan nama saya Kakak Vidi Arafi dari kelas 73, biasa dipanggil Vidi. Vidi ya, ini kita berarti, ini sebetulnya bukan kakak adik ya. Cuman karena kebetulan rambutnya modelnya sama, jadi kayak kakak adik. Yang satunya kelas 8, yang satunya kelas 7. Faisal. Ya. Faisal biasanya dipanggil apa tadi? Icang. Icang, keren banget ya panggilannya Icang. Oke, yang satunya Vidi. Oke, Vidi sama Icang. Gimana nih? Kalian setelah di sini tuh nyesel apa enggak? Enggak sih. Enggak. Jujur ya, ini jangan mentang-mentang di kamera ya. Enggak, oke ya, enggak. Tentunya banyak sekali ya hal yang bisa kalian dapetin di sini. Banyak Banyak banget. Oke. Bapak di sini mau ngajakin ngobrol sebetulnya. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu gimana, santai aja. Ya, santai aja pokoknya. Ini yang pertama yang mau Bapak tanyain, kira-kira nih, menurut kalian tanggal 28 Oktober ini ada apa sih? Di tanggal Pemuda. 28 Oktober itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Iya. Tahu mereka tahu guys. Ya. Yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda apaan sih? Kira-kira? Coba Vidi dulu deh, Vidi. Menurut saya Sumpah Pemuda itu Apa? Apa tuh? Lupa ya udah. Kamu. Sumpah Pemuda apa? Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana isi dari Sumpah Pemuda yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Asik, boleh tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk dulu. Keren. Vidi, tapi kamu tahu lah ya, tanggal 28 itu ada Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober pada tahun lalu ada kegiatan ataupun memperingati Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di mana sih, Bu? Tahu di mana tuh? Nggak tahu? Wah, yang bener tadi tahu katanya. Di mana? Di Batavia. Oh iya. Di Batavia. Jakarta. Kalau sekarang disebut Jakarta. Berarti itu dalam kegiatan apa? Kongres. Iya. Kongres apa? Pemuda. Kongres Pemuda. Yang Kedua. kedua. Katanya dilaksanakan berapa hari katanya dulu? 2 hari. 2 hari ya. Berarti kita tahu bahwasanya Sumpah Pemuda ini sangat kegiatan yang sangat luar biasa, yang mana kita harus senantiasa mengapresiasi dan juga menghargai lah perjuangan para pahlawan dulu kan. Terlebih para pemudanya waktu itu bersatu dalam rangka untuk menyatukan biar menjadi suatu bangsa dengan satu kesatuan yang utuh. Itulah ya kurang lebih. Nah, berarti yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda itu apa sih sebetulnya menurut kalian? Putusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. 28? Iya. 1928 di Batavia yang di Batavia. Sekarang mungkin kita kenal namanya Jakarta. Jakarta. Oke. Berarti maksud dari Sumpah Pemuda itu apa, Faisal? Dalam rangka apa sih? Untuk apa? Untuk menyatukan. Untuk menyatukannya.
Menyatukan seluruh bangsa. bangsa. Berarti nggak cuman pemuda doang ya, Nggak, bangsa ya konteksnya, bertumpah darah satu, darah tanah air Indonesia, berbahasa satu, bersuku satu ya, intinya begitu. Oke lah, kita mungkin nggak cuman ngomongin itu aja tentang Sumpah Pemuda sekilas saja. Nah, selanjutnya, kalau yang kalian pahami mengenai Sumpah Pemuda nih kan, kita lagi ngebahas tentang Sumpah Pemuda. Kira-kira kalian ini kan siswa SMP Puspa Negara tercinta ini yang katanya sekolah juara. Betul. Kira-kira menurut kalian sebagai siswa dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ini apa yang harus kalian lakukan? Rajin belajar Rajin belajar dan raih prestasi. raih prestasi. Rajin belajar dan Raih prestasi. belajar aja cukup ya? Enggak. Enggak. Tapi harus berdoa juga. Iya, berdoa. Terus abis itu Menjunjung toleransi. toleransi antar. Antara agama sesama siswa. Oke, bisa. Apalagi tadi yang terakhir? Mengulas sejarah dan belajar budaya. Belajar budaya. Boleh dalam bentuk pelestarian mungkin ya. Iya. Terus yang terakhir sebagai siswa kadang-kadang kita juga harus apa? Harus Berprestasi. berprestasi. Sekarang kan banyak banget anak-anak sekolah dari rumah nih ngabisin uang jajan, ya enggak? Iya, betul. Kamu gitu juga enggak? Bos. Oh, yang benar nih. Mirip-mirip lah 11 12. Mirip-mirip tapi kamu ngaku juga ya. Ngaku juga ya. Oke, gini. Berprestasi. Berarti kan tadi udah disebutin nama kalian ya. Dalam memperingati Sumpah Pemuda ini kan banyak hal yang bisa kita sebagai siswa lakukan. Salah satunya belajar, kemudian lagi belajar toleransi, melestarikan budaya, kemudian menghormati para pahlawan, dan terakhir tadi kan katakan berprestasi kan. Nah, Bapak tanya satu-satu nih soal prestasi. Ya, soal prestasi nih. Dari mana dulu? Vidi dulu deh. Vidi, kamu kan masih kelas 7 nih. Berarti udah 3 bulan ya? Sekitar ya segitu. Mau 5 bulan ya? Mau 5 bulan, gak kerasa kan istilahnya udah 1 semester. Berbicara prestasi, apa prestasi yang udah kamu berikan buat sekolah? Saya ikut lomba azan tingkat lulus, menang juara 2. Wih, keren dong teman. Lomba azan? Iya. Tingkat Gugus gugus itu kecamatan ya? antar sekolah. Antar sekolah, sekabupaten? Ya. Kabupaten Bogor ya? Tapi banyak nggak pesertanya? Banyak. Banyak. Dan berarti tingkat SMP? Iya. SMP. Juara ke? Juara 2. Juara 2? Wih, keren ya. Kenapa sih kamu ikut lomba azan? Kenapa nggak ikut lomba yang lain? Iya. Karena suka? Soalnya saya sering di rumah itu jadi muazin. Sering jadi muazin? Iya. Maksudnya di musola? Di musola? Udah dipercaya sama pengurusnya. Pengurus masjid. Keren coy. Ini masih muda udah jadi muazin. Jadi muazin cilik berarti ya. Oke, Sobat Puspa ini keren banget. Maksudnya di umur Vidi yang masih muda, dia udah dipercaya di kompleknya ya. Di Perum apa? Rumah biasa. Ya, di rumahnya, di kampungnya tuh dia udah jadi muazin di satu masjid atau musola lah ya di sana. Jadi akhirnya dia pengen ikut lomba dan akhirnya dia nggak sia-sia juga. Akhirnya bisa mengangkat nama sekolah juara 2 lomba azan. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kau, Vidi. Oke, sekarang selanjutnya adalah Faisal. Apa Faisal? Kamu kelas 8 kan? Iya, saya kelas 8. Kelas 8. Sebelum kelas 8, kelas 7 pernah ikut lomba-lomba juga? Enggak. Enggak. Saya kelas 7 enggak pernah ikut lomba Kenapa? sama sekali. Tapi karena malu, Iya, malu belum kenal sama teman. Is. Sekarang kan udah kenal kelas 9 juga udah pada kenal. Kelas 7 udah pada kenal. Jadi baru pede sekarang lah ya. Iya, baru pede. Oke, kamu prestasinya apa sih? Saya prestasinya alhamdulillah telah mengikuti lomba Paskibra di Alfitian Boarding School, mendapatkan juara utama 3, juara pasukan terfavorit sama juara PBB 3. Keren, dong, tahan lagi dong. Berarti ini kemarin tuh langsung disabet 3 kategori. Iya, langsung 3. Langsung 3 piala dibawa. Langsung 3 piala. Keren. Ini keren Sobat Puspa ya.
jadi inspirasi juga selama pandemi kan. Kita selama pandemi ini kan vakum kegiatan dan langsung unjuk gigi. Berarti kamu ikut Paskibra? Iya, saya ikut Paskibra. Paskibra, anak Paskibra ini hati-hati nih, jangan macam-macam ya. Kamu anak keberapa sih? Saya anak pertama. Anak pertama dari Dua bersaudara. Berarti punya adik? Punya. Adik kamu seumuran juga? Enggak, ada saya masih 3 tahun. Oh masih 3 tahun, masih kecil ya? Iya. Oke, Faisal. Ini agak menarik sih, kamu kan, maaf ya kan, Iya. minimalis, kamu ini minimalis tapi punya PD ikut Paskibra. Adik saya. Terus Bapak juga kemarin sempat dengar kemarin katanya kamu dapat penghargaan sebagai apa? Danton Ya. Terbaik setingkat setingkat nasional. nasional itu. Wah, keren lagi, tepuk tangan lagi. Maksudnya ini kan menarik juga sebentar. Bisa ditunjuk sebagai danton terbaik itu gimana sih? Dari sisi apa tuh kalau? Dari sisi Kelantangan sama kecerdasan menguasai lapangan. Kecerdasan dalam menguasai lapangan. Oh, selain itu apa lagi? Udah. Postur tubuh. Tapi kamu bisa ngalahin. Tapi kemarin pas kamu lomba itu postur tubuhnya gimana yang di sana? Saya di sana postur tubuhnya yang paling kecil. Paling kecil. Paling kecil. Tapi bisa ngalahin juga ya? Iya. Ketiga berapa? Ketiga. Ketiga, juara 3 berarti ya. Oke, tapi ini keren banget. Kamu istilahnya kelas 7 nggak ikut apa-apa. Kemudian naik kelas 8 kamu baru percaya diri dan akhirnya kamu ikut Paskibra dan langsung ditunjuk jadi danton dan langsung jadi juara ketiga danton terbaik. Keren. Ini salah satu kontribusi kalian sebagai pelajar dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda adalah salah satunya adalah tadi di tengah-tengah di tengah-tengah era globalisasi, dalam artian kita tengah dijajah oleh teknologi, kalian masih bisa membuka pola pikir ataupun open minded supaya kalian tetap membanggakan sekolah melalui prestasi yang kalian raih. Keren. Terakhir. Kira-kira apa pesan buat Sobat Puspa dari kalian? Dari siapa dulu? Bang Faisal dulu. Oh, manggilnya abang. Abang. Wih, kamu punya abang-abangan di sini ya, asik. Oke, salah. Apa buat Kita sebagai siswa dan siswa SMP Puspa Negara harus teruslah patuh pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan gunakan fasilitas sekolah dengan baik. Itu ingat ya teman-teman atau Sobat Puspa, pesan dari Faisal jangan lupa. Selanjutnya Vidi, apa kira-kira pesan buat Sobat Puspa? Kalau saya sih mungkin bukan pesan ya. Apa tapi mengajak? Seperti kata-kata bijak pes. Kayak Mario Teguh dong nanti. Apa sampein aja. Puspa, Sobat Puspa, Sumpah Pemuda bukan sekedar teks sejarah, tetapi seperti kepalan tangan yang berlumuran darah. Kayak gimana tangannya dong? Angkat dong tangannya. Gini. Kayak gini. Kita angkat juga. Berlumuran darah. Iya, ceritanya berlumuran darah. Terus? Meski merasa sakit, tetaplah kalian mengatakan saya Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga semangat juang para pemuda 92 tahun yang lalu tidak akan lekang oleh waktu. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, kita ketemu lagi di lain season dan semoga kita bisa kembali lagi bertemu di podcast ini. Amin. Buat teman-teman dan Sobat Puspa, jangan lupa like, comment, dan subscribe ini channel. Dan kita ketemu lagi di season selanjutnya dengan pembahasan yang lebih asik lagi. Saya Ilham Ulum Budi Sapari, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Kita tutup bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.